Halo guys, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan Guris Sadan TV. Guris Sadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Guris Sadan TV yang kami cintai, kemarin saya ikut menyumbangkan gagasan terkait dengan membongkar paternalisme diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa dalam rangka memperingati ulang tahun yang ke-60. Nah, kita tahu bahwa paternalisme itu berasal dari bahasa Latinnya, dari kata pater itu ayah ya. Nah, paternalisme itu menggambarkan relasi kekuasaan yang hierarkis dan bersifat protektif sekaligus menindas ya. Dalam paternalisme, penguasa atau pemimpin menganggap dirinya sebagai bapak bijak yang tahu apa yang terbaik bagi rakyat atau bawahannya. Contohnya adalah pemerintah yang membatasi hak warga negara atas nama demi kebaikan rakyat tanpa partisipasi rakyat itu sendiri. Nah, bentuk dari paternalisme yang pertama di bidang politik, misalnya pemimpin yang mengatur rakyat layaknya anak-anak tanpa memberi ruang deliberasi ya. Deliberasi itu adalah dialog ya, kemudian diskusi, forum-forum warga yang bertujuan untuk menggali prakarsa, inisiatif, dan karya ya. Kemudian kulturnya menonjolkan budaya hormat berlebihan pada senior atau pejabat, sehingga kritik dianggap sebagai sesuatu yang kurang ajar ya. Di bidang ekonomi, kita melihat negara atau elit bisnis yang mengontrol akses sumber daya dan menjustifikasi ketimpangan dengan narasi rakyat bodoh, rakyat belum siap, rakyat belum mandiri ya. Nah, mengapa paternalisme ini kita harus bongkar? Yang pertama, tujuannya adalah untuk mengembalikan rakyat sebagai pemilik kedaulatannya, bahwa rakyat bukan objek, rakyat bukan hanya subjek ya, tetapi dia tidak pantas untuk diperlakukan sebagai korban ya, tetapi harus diperlakukan sebagai subjek di dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Yang kedua, menumbuhkan kesetaraan dialog ya, di mana seharusnya keputusan dan kebijakan pemerintah itu dihasilkan melalui partisipasi, bukan atas dasar belas kasihan ya. Kemudian mendorong demokrasi substantif, bukan hanya prosedural ya, tapi partisipatif dan sadar kekuasaan. Yang keempat, membuka ruang kritik, karena kritik bukan ancaman, melainkan mekanisme koreksi terhadap kekuasaan yang menyimpang. Nah, ada beberapa cara untuk membongkar paternalisme. Yang pertama itu adalah melalui edukasi kritis, untuk menumbuhkan kesadaran bahwa ketergantungan adalah konstruksi sosial, bukan kodrat ya. Kemudian mendorong desentralisasi kekuasaan untuk memberi ruang bagi komunitas lokal untuk mengambil keputusan sendiri. Kemudian yang berikutnya, menggunakan bahasa yang setara, mengganti narasi kami tahu yang terbaik menjadi kita memutuskan bersama. Nah, kritik kultural itu juga sangat penting, khususnya untuk menantang simbol-simbol patriarkis dan hierarkis yang disakralkan ya. Dan yang paling penting juga adalah mendorong reformasi institusi supaya transparan dan akuntabel ya, agar kekuasaan tidak lagi paternalistik ya. Nah, dalam pemikiran Foucault, paternalisme adalah bentuk governmentality yang mengatur cara berpikir dan bertindak ke rakyat ya. Dalam konteks postkolonial, paternalisme sering menjadi warisan kolonial di mana penjajah dan kemudian elit nasional menempatkan rakyat sebagai anak-anak bangsa yang harus diarahkan. Dan dalam pandangan saya sendiri, membongkar paternalisme adalah bagian dari dekolonisasi pemerintahan, mengubah tata kelola dari kuasa vertikal menjadi dialog yang bersifat emansipatoris. Demikian saja guys, selamat pagi, terus menonton Guris Sadan TV untuk mencerdaskan Indonesia. Terima kasih, selamat pagi.